Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih sama saya di Novalale Channel. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini ataupun juga PSBB transisi di beberapa daerah, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik, tetap produktif di rumah aja. Apabila ingin keluar, kita dianjurkan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga sesering mungkin untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun juga menggunakan hand sanitizer. Pada edisi kali ini saya akan coba memberikan tips-tips ataupun langkah-langkah bagaimana caranya instalasi Windows 7 ataupun Windows 7 ke dalam komputer ataupun ke dalam laptop. Nah, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu satu buah PC atau personal komputer ya, ini di belakang saya sudah siapkan. Yang kedua itu bahan-bahannya, teman-teman ataupun sobat YouTube harus sudah memiliki file ISO bootable yang sudah dimasukkan ke dalam flash disk. Nanti kalau sudah ada filenya, file ISO-nya ataupun bootable Windows-nya, tinggal dicolok aja ke USB yang ada di komputer ataupun di laptop. Untuk di komputer dicoloknya di bagian belakang ya, jadi langsung terhubung ke motherboard ataupun mainboard. Oke, langsung saja ikutin videonya yang akan coba saya berikan. Oke, langsung saja di sini saya sudah menyiapkan satu buah flash disk yang di dalamnya sudah ada file ISO bootable Windows 7. Di sini saya akan menyambungkannya di slot USB bagian belakang komputer. Kemudian setelah itu saya akan menghidupkan komputer ini dengan menekan tombol power di bagian depan. Setelah komputer hidup, maka akan muncul tampilan awal sistem, dan pada proses ini segera kita tekan tombol F12 ataupun tombol F11 ataupun tombol F10 dan seterusnya, ataupun tombol F2 ataupun tombol escape, ataupun juga bisa menekan tombol delete pada keyboard. Fungsi menekan tombol di sini berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dari jenis motherboard ataupun juga dari merek laptop kalian masing-masing. Oke, kita sudah masuk ke dalam tampilan BIOS sistemnya ya, ataupun BIOS setup utility. Di sini saya akan coba menjelaskan. Untuk mengoperasikan tampilan ini kita menggunakan tombol arah panah atas, bawah, kiri, kanan di keyboard. Untuk memilihnya menekan enter. Di tampilan ini kita akan merubah settingan awal instalasi Windows 7 itu sendiri, yaitu kita masuk ke menu boot, kemudian pilih hard disk drive. Untuk first drive-nya itu kita pilih menjadi USB Kingston Data Traveler. Kingston di sini maksudnya itu merek flash disk saya ya. Teman-teman juga bisa menggunakan flash disk lain sesuai selera teman-teman. Jika sudah kita rubah menjadi USB Kingston Data Traveler ataupun menjadi pilihan USB drive, lalu kemudian kita pilih boot device priority. Di sini kita lihat untuk memastikan apakah first boot device-nya sudah menjadi USB Kingston Data Traveler ataupun flash disk itu sendiri ya. Kalau sudah, biarkan saja. Lalu kita kembali dengan menekan tombol escape. Kemudian kita pilih menu exit, kemudian exit and save change, ataupun bisa juga menekan tombol F10 di keyboard. Jika tampilan sudah seperti ini, kita pilih OK dengan menekan tombol enter. Tunggu beberapa saat, sistem akan merestart komputer. Oke, kita masuk pada bagian instalasi Windows. Nah, untuk language to installnya biarkan saja, pilih English. Kemudian untuk format zona waktunya kita pilih Indonesia. Kemudian next, pilih install now. Di sini teman-teman bisa menggunakan keyboard dan juga mouse ya.
Nah, di sini ada beberapa seri dari Windows 7 itu sendiri ya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja sesuai kebutuhan dan selera teman-teman. Di sini saya pilih Windows 7 Ultimate SP1 x86 ataupun 32 bit. Kemudian next. Kemudian di sini kita checklist, lalu next. Di sini pilih Custom Advanced. Pada bagian partisi hard disk, kita akan memilih partisi mana yang akan kita jadikan sistem Windows ataupun di sini sistem C ya. Di hard disk saya sudah saya partisi menjadi 2 partisi hard disk. Sudah saya bagi kapasitasnya. Untuk sistem saya bagi 297,5 GB ataupun 300 GB ya. Untuk data D-nya saya itu sekitar 500 GB. Nah, untuk sistem saya sarankan teman-teman membagi harddisknya ataupun mempartisi harddisknya itu kapasitasnya jangan lebih besar daripada data D ya. Artinya untuk sistem kapasitas harddisknya kecil saja, jangan terlalu besar. Karena ini untuk data C aja, data Windows. Kemudian saya pilih ini, lalu saya format, lalu pilih OK. Jika sudah, kita next. Maka proses instalasi Windows 7 sedang berlangsung ataupun berjalan. Pada saat proses seperti ini, teman-teman bisa juga sambil menyiapkan snack ataupun makanan ringan ya. Bisa sambil menyeduh kopi, makan kacang, dan sebagainya. Sesuai selera teman-teman. 75 years later. Jika sudah, sistem akan merestart kembali. Kemudian segera kita cabut USB flash disk dari CPU. Jika muncul seperti tampilan ini, kita pilih aja Windows 7 yang paling atas ini ya. Kemudian tekan enter. Lalu kita tunggu lagi beberapa saat. Six hours later. Oke, jika tampilan sudah seperti ini, artinya Windows akan segera mengkomplitkan proses instalasi. Jadi kita tunggu saja sambil minum kopi dan juga makan cemilan-cemilan yang sudah kita siapkan. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita isikan aja nama PC-nya ya. Di sini bebas, kalian bisa menamakannya sesuai selera kalian. Jika sudah, kita pilih next. Untuk passwordnya, kita kosongkan saja. Sementara tidak usah di password, di skip aja lalu pilih next. Kemudian untuk produk key ataupun serial number dari Windows 7 nya di sini kita kosongkan saja ya. Lalu di bagian bawah ini kita unchecklist, lalu pilih next. Pilih ini ask me later. Kita perhatikan zona waktunya sudah sesuai ya. Kalau belum sesuai bisa kita atur, kita sesuaikan. Lalu next. Tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan welcome seperti ini. Artinya Windows sudah selesai di install ya. Windows 7 ini sudah selesai diinstal. Nah, ini dia. Oke, Windows ini sudah bisa kita gunakan dan juga sudah bisa kita install drivernya dan juga beberapa software ataupun program-program yang akan kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Dan jangan lupa kalian untuk mengaktifkan ataupun mendaftarkan produk key ataupun serial number yang kalian punya, agar Windows ini dapat kita gunakan secara maksimal. Oke, itulah langkah-langkah ataupun tips-tips bagaimana caranya melakukan instalasi Windows 7 ataupun juga menginstal ulang Windows 7 di komputer. Sobat YouTube juga bisa melakukannya di laptop.
Apabila sobat itu ingin memberikan komentar-komentar, kritik, ataupun juga saran, sobat itu bisa memberikannya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video-video dari saya dan mensubscribe channel saya, yaitu di Nova Lali Channel. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.